Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama saya Wilda dalam edukasi pengelolaan sampah. Sampah tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Di semua lini kehidupan kita menghasilkan banyak sampah. Dan dari kita mulai lahir sampai kita meninggal juga masih menghasilkan sampah. Saling tonjok kali ini kita akan dapat lawan tanding saling tonjok yang jagoan banget. Jagoan banget. Ya, oke ya, itu dengan Mbak Wilda Yanti. Ya, kita post dulu Mbak Wilda. Ya, terpaksa saling centil kan gitu. Oke. Ya. Oke ya, itu adalah tamu kita kali ini, teman-teman. Lawan tandingnya, lawan saling tonjok, yaitu saling tanya ya, saling tanya agar kita bisa hidupnya on dan oke ya. Mbak Wilda ini siapa ya? Masa wanita sampah? Kasar amat ya. Putri sampah, Mbak, lebih tahu. Nggak tahu deh, dulu kira-kira 10 tahun yang lalu sih bilangnya begitu, tapi hidup berubah ya. 10 tahun yang lalu Bantar Gebang itu per hari masih 5.000 ton, sekarang udah 8.000 ton. Oke, selamat datang Mbak Wilda. Apa kabar? Baik, apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah. Mbak Wilda kok bisa jatuh cinta sama sampah itu gimana ceritanya ya? Dulu bukannya direktur IT, Mbak? Sebenarnya itu bukan jatuh cinta, Pak. Prihatin sebenarnya. Nah, dari prihatin akhirnya dikerjakan dengan hati. Ya, akhirnya ya kecemplung deh. Udah terlanjur banyak orang yang dibina dan itu ya, nggak bisa pergi ya. Iya. Tapi ya memang berarti kalau dari sisi passion sebenarnya nggak passion ya, tapi compassionnya lebih kuat. Kayak keinginan untuk kontribusi terhadap lingkungan yang tinggi ya. Iya, seperti yang Pak Ali sampaikan, time to change. Saya pakai time to change. Waduh, kan kalau wanita lebih enak di kosmetik gitu ya, wangi. Iya. Tapi ini macam-macam ya. Tapi menarik loh Mbak. Dulu kan ada orang ribut-ribut ya ketika ada sebuah brand kopi terkenal mendukung LGBT gitu. Wah, boykot gitu kan. Iya. Terus saya bilang, ya saya setuju boykot. Tapi boykot yang benar adalah kalau kamu bikin kafe yang lebih baik dari dia, lebih murah, lebih enak, lebih cozy, nah itu boykot. Nah sekarang kan Mbak Wilda kayak membuat produk ekoenzim itu membahayakan juga. Iya, menyebar sekarang nih ekoenzimnya. Apa itu ya? Itu apa sih Mbak? Kenapa? Sebenarnya ekoenzim itu kan mengolah sampah rumah tangga dari jenis sayur dan buah dengan cara yang sangat ramah dan higienis, Pak. Gitu. Bisa berkepel ya? Iya, jadi bisa untuk sanitizer gitu. Wah, ya. Ada satu hal yang menarik juga nih Mbak. Ini kan masa pandemi ya. Banyak orang PHK gitu, banyak orang putus hubungan kerja. Mbak malah nyari 1.000 ya. Buka lowongan 1.000 orang, wah hebat nih. Iya, alhamdulillah nih lagi ada titik baru dan kapasitasnya lebih besar Pak. Jadi emang butuh tenaga kerja. Rencana kita melibatkan warga sekitar. Oh gitu. Jadi butuh banyak banget ya. Sebenarnya bisa puluhan ribu ya. Wah ini bagus banget mengasok tenaga kerja yang luar biasa ya. Iya, jadi alhamdulillah selama pandemi kita belum ada PHK, lebih malah lagi butuh terus karena sampah kan nggak pernah bisa berhenti. Iya. Jadi layanan sampah tetap gimana ya? Aduh ngeri juga ya. Saya lihat data Bantar Gebang saja ya, kalau nggak salah tuh tahun 2011 itu armadanya kan
5 ribuan gitu. Sekarang Iya. hampir 2 kali lipat itu, 8 ribuan gitu. Terus tonasenya per hari dari 5.000 tahun 2011, sekarang 2019 kemarin nggak salah 8.000 ton per hari ya. Iya. Itu Akhir di Januari tahun baru itu sempat mencapai 11.000 ton, Pak. wow. Ini ada yang salah nih pasti ya, pengelolaan atau yang masih kurang bagus ya. Jadi sebenarnya mengelola sampah yang benar, mengelola sampah kota itu seperti apa sih, Mbak? Nah, di sampah kota ini kan sebenarnya kita sudah ada aturan ya, aturan di Undang-Undang 18 tahun 2008, di PP 81 tahun 2012, bahwa pengelolaan sampah itu harus dimulai dari sumber. Jadi dari sumber itu sudah harus tertata dan terkelola dengan baik. Jadi yang dibuang ke TPA Bantar Gebang itu harusnya hanya sisa, Pak. Jadi sampah sisa yang disebut sampah residu. Sampah residu yang dia sudah tidak layak daur ulang, yang tidak layak guna ulang, gitu. Seharusnya hotel itu punya pengelolaan sampah sendiri, residunya menurut Bantar Gebang, gitu ya? Iya, betul. Office building juga sampah tersendiri, residunya Bantar Gebang. Iya, betul. Kan itu menarik ya, data sampah di Bantar Gebang itu paling banyak kan sisa makanan ya? Iya, sisa makanan, dan sisa makanan itu kurang lebih 40 sampai 60%. Iya, paling besar, Mbak. Paling besar. 40 sampai 70% lah, Pak. Jadi dengan range itu benar-benar makanan atau packingnya? Makanan ya? Jadi ya komposisi rata-rata sampah di TPA itu tergantung kota besar dan kota kecil. Jadi range-nya itu sampah organik itu sisa makanan, sisa masakan dan sayuran itu di 40 sampai 70% range-nya. Nah, artinya kalau sisa sampah aja, sampah makanan paling besar, berarti sebenarnya orang Indonesia itu kalau makan, nyisanya banyak ya? Iya, termasuk terbesar juga di dunia dalam kategori tiga besar di dunia yang membuang makanan terbanyak juga gitu. Jadi inilah perubahan ini yang harus banyak kita lakukan. Berarti kan kalau ini kan di sisi lain orang sibuk membangun ketahanan pangan gitu ya, di sisi lain sampah sisa makanan 40%. Kontradiktif ya. Wah, ini benar-benar tugas Mbak Wilda makin berat nih. Benar, Pak. Tantangan kita saat ini itu bagaimana edukasi di masyarakat, kesadaran untuk gimana untuk menghabiskan makanan, tidak membuang makanan, sehingga kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dari sisa makanan kita. Menurut penelitian menurut beberapa survei dari sampah organik sisa makanan itu penyumbang efek rumah kaca 40% di dunia. Wah, masih PR panjang ya. Jadi sebenarnya urusin sampah ya. Sepertinya juga nggak mungkin Mbak Wilda lakukan sendiri ya, pasti harus rame-rame ya Mbak ya. Harus bersama-sama Pak. Oke, ini kalau bicara ini Mbak, global ya perusahaan Mbak ya kan Safiera Global Synergy itu ya, itu provide apa aja Mbak? Jadi yang non sosialnya lah, ini yang secara bisnisnya. Kita masuk di kawasan komersil dunia untuk solusi sampah kawasan, gedung, pasar, apartemen, industri. Kita masuk di pemukiman, kita masuk jasa untuk di komersil di kawasan-kawasan tersebut. Kemudian kalau di masyarakat kita lebih banyak membina kelompok-kelompok usaha pengelola sampah dan bank sampah. Jadi menciptakan wirausaha sosial baru seperti yang kami lakukan. Jadi kalau misalnya ada komplek perumahan gitu,
Ya, sekarang tidak perlu membuang sampah ke Bantar Gebang, bisa lewat perusahaannya Mbak Wilda ya? iya. Perubahan tadi udah dikelola belum? Belum, kita masih di kompleks itu masih diambil oleh kayak Pemda gitu ya. Iya. Truk datang gitu ya. Jadi belum dikelola juga dengan benar. Harus dikelola tuh Pak. Termasuk sudah Itu nggak dipisahin pun sampai ke truk dicampur lagi. Iya, betul. Memang tantangannya itu sekarang. Jadi minim kalau hotel harus wajib ya. Wah, hotel, mall, apartemen, perkantoran itu wajib. Itu di regulasi udah ada. Mbak, kalau kira-kira Mbak dikasih kesempatan marah-marah ke gubernur dan Pemda gitu ya, coba Mbak marah-marah soal sampah. Aduh, gubernur itu nggak bisa dimarahin kayaknya Pak. ya, atau ke targetnya lah gitu. Seharusnya gimana sih ngelola sampah di kota-kota itu? Gimana ya? Kalau jadi gini, dulu itu awalnya marah-marah Pak, tapi akhirnya dimusuhin Pak. Kalau kita ngajak orang marah-marah dimusuhin. Jadi kalau dulu sempat yang kalau tahap awal itu saking keselnya, saking gemesnya gitu kan. Jadi selalu bilang, kok nggak bisa sih jalankan regulasi gitu. Padahal ini harus dikerjakan oleh pemerintah gitu. Nah kalau yang kami lakukan itu kan kita sebenarnya membantu pemerintah gitu. Jadi yang kita lakukan ini adalah membantu tugas pemerintah, membantu mengambil peran di situ. Nah, pantas jargon Mbak Wilda sekarang berubah ya. Sentuh hatinya, dapatkan energinya ya. Iya, jadi itu, jadi dari sana Pak, jadi belajar akhirnya merubah pola persuasif. Jadi dulu tuh, jadi gini, saat kita ingin menyampaikan ide kita ke orang, tapi kita menentang orang itu kan orang akan defense sama kita gitu. Tapi saat kita memasukkan ide kita harus masuk ke orangnya, ke instansinya gitu. Jadi saat kita masuk, mereka akan lebih bisa menerima kita, gitu. Menerima apa yang kita sampaikan, bukan kitanya tapi apa yang kita sampaikan. Gitu. Jadi itu dulu sih iya, dulu kadang saking gemesnya kadang kelepasan gitu kalau lagi kadang sampai pengen nangis gitu kalau udah briefing terus ngotot gitu. Nah tapi belakangan belajar sih, jadi ya, saya lihat gelombangnya kan membesar terus ya, green team itu kan banyak terus. Jadi sekarang sebenarnya sudah membahagiakan lah ya, walaupun prosentasenya masih sangat kecil ya Mbak. Iya, jadi yang kita lakukan sebenarnya belum seberapa Pak dari total sampah di Indonesia, tapi paling enggak kita berharap langkah-langkah kecil kita bisa menginspirasi banyak orang. Artinya mereka juga dari sisi finansial sudah mulai merasakan ya Mbak ya, dengan mengelola sampah yang benar justru menghasilkan berkah gitu. Kan mengubah sampah jadi berkah ya Mbak ya? Iya, jadi kita perlu luruskan sampah itu bukan berkah, sampah tetaplah masalah, tapi bisa dikelola jadi berkah. Oke, jadi sampah yang dilakukan pemerintah, kebanyakan pemerintah daerah itu sekarang sebenarnya baru mindahin masalah dong ya? Kalau ke TPA itu memindahkan masalah, jadi saya sampah Jakarta pindahin ke Bantar Gebang ya. Masalah di Jakarta selesai, Bantar Gebang jadi masalah gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita pagi-pagi buka udara segar, atau ini ada aroma apa ini? Oh ternyata selatan. Ada angin segar gitu ya dari Bantar Gebang. Iya, sama lah Pak. Bantar Gebang masih cukup Mbak? Udah nggak cukup kan ya? Bantar Gebang itu kita mampu udah nggak cukup kan? Menurut informasi, Bantar Gebang itu sudah umurnya hanya tinggal 1-2 tahun lagi. Jadi teman-teman yang buang sampah ke Bantar Gebang siap-siap punya tempat pengolahan sampah, karena antisipasinya pun
Iya. kelihatan. Jadi antisipasinya yang paling efektif saat ini, yang paling mudah dilakukan adalah pengolahan sampah di sumber, supaya pertama target memperpanjang umur Bantar Gebang, kemudian gimana tidak mempercepat. Semakin kita nggak mengurangi, semakin umurnya bisa jadi 2021 Bantar Gebang tutup gitu, karena umurnya nggak boleh melebihi sampahnya itu kan kapasitasnya. naik terus ya Mbak ya. Idenya kalau TPA itu kan biar meresap, terurai kan. Tapi kan naik terus, berarti kan nggak ada proses terurai dari sampah ya? Tercampur Pak. Jadi sampahnya tercampur. Jadi di sana itu jadi kan sebenarnya ada tingkatan proses di TPA. Ada yang namanya open dumping, itu diangkut, ditumpuk gitu. Ada lagi namanya kontrol landfill, diangkut, ditumpuk, ditata. Kemudian ada lagi sanitary landfill, itu diangkat, ditutup, ditata, dan dirapikan. Gitu. Jadi bahasa sederhananya seperti itu tingkatannya. Nah, yang sering dilakukan masih diangkut, kemudian ditumpuk gitu. Nah, di Bantar Gebang sebenarnya sudah ditata juga. Tapi mungkin karena saking banyaknya kapasitas dengan penataan tidak seimbang gitu. Mungkin lebih masalahnya ke sana. Kalau sekarang ini kan di minimarket udah nggak boleh pakai plastik, itu selama ini ada nggak dampak positif yang signifikan? Indomart, Alfamart, Superindo. Sebenarnya gini, terkait plastik. Saya setuju dengan target kalau targetnya untuk pengurangan. Jadi di tingkatan pengelolaan sampah itu kan ada 3, Pak. 3 yang standar itu 3 dinamakan gerakan 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce itu pengurangan. Nah, bagian dari pengurangan. Nah, tidak dikasihnya plastik di minimarket, di supermarket, itu bagian dari tahapan 1 di pengurangannya. Gitu. Target pengurangannya. Lumayan ya. Iya, sebenarnya sih cukup membantu, tapi ada program misalnya penggantian plastik guna ulang. Nah, kan ada program itu. Dilema di plastik guna ulang, sekarang bahannya ada yang spongbon gitu kan. Nah, kalau justru saat spongbon tidak terkelola dengan baik, dia lebih bermasalah dari kantong kresek gitu. Saya kan sekarang pandemi tugas belanja ya. Paling sering lupa bawa tas belanja, jadi beli terus. Sekarang beli terus. Ada kali ya bahasa 100. Nah, itu dia Pak. Jadi sampai sebenarnya target yang lebih baik itu adalah perubahan perilaku. Setelah kalaupun pakai plastik, setelah dipakai diguna ulang, dirapikan, dipilah gitu. Saya mau rapiin lagi terus berdiri depan Superindo, siapa mau beli tas plastik gitu. Dijual ulang gitu. Benar-benar sering lupa, karena kan kita lagi jalan dapat telepon, titip dong, ya belum bawa tasnya. Belum bawakan. Daripada gendong-gendong gitu ya. Iya. Ngomong sampah terus, kita sekarang pindah dulu. Kemarin jalan-jalan sampai Prancis ngapain Mbak? Kemarin dapat tugas negara. Membawa misi menyampaikan apa yang sudah dilakukan di Indonesia terkait sirkular ekonomi di bank sampah kemarin. Oh, sampah lagi ya? Iya, pokoknya kemana-mana sampah Pak. Saya pikir ngobrol tuh ada di toko LV shopping apa? Iya, tetap bawa sampah. Bawa sampah ke Prancis ya? Iya. Menarik. Nah, ini
sahabat YouTube ini, tapi kita memang dari dulu urusannya sampah ya. Dalam acara saling tonjok kita ngomongnya nggak jauh-jauh juga nih dari sampah. Harusnya ngomong yang lain ya, non sampah ya, apa ya? Iya. Nah kan kalau sampah itu kan identik dengan bau gitu ya. Itu suami nggak protes. Kalau suami sih dari awal sih protes enggak, sempat sih yang udahlah ngapain ngurus sampah gitu. Mungkin bisa usaha. Kalau suami itu lebih suka sebenarnya saya sebelumnya ada bisnis juga, bisnis fashion Pak. Jadi nah suami lebih senang saya melanjutkan itu. Nah sempat tuh debat ramai gitu kan ya terkait saya memutuskan saat fokus saya ninggalin bisnis yang lain gitu. Lama-lama sudah paham benar ya sudah ya. Iya, tapi yang protes dia sih tetap kalau ngantar, kalau edukasi kemana sampai jam 2 malam dia nungguin tapi nggak pernah turun gitu. Jadi ngantar tapi dari mobil nggak turun gitu. Jadi nggak pernah juga nanya udah selesai atau belum, enggak, dia diem aja gitu. Jadi saya mau ngobrol sampah sama masyarakat itu sampai jam 12 malam nggak pernah ditegur gitu. Luar biasa ya. Nah, kontribusinya mungkin memang besar di sini ya. Iya, di belakang layarnya luar biasa. Ya. Tapi gini Mbak, apakah sudah mulai muncul gitu ya orang-orang baru kan, maksudnya menginspirasi orang-orang baru di bidang pengelolaan sampah? Banyak Pak, sekarang alhamdulillah gerakan pengelolaan sampah ini menurut saya mulai menuju masif, gerakan yang tumbuh. Cuma memang ada beberapa tingkatan, ada yang tingkatan yang masih full sosial gitu, ada yang udah menuju kewirausahaan sosial pelan-pelan gitu. Jadi saya senang sih karena di penanganan sampah ini kan harus rame-rame ya, jadi nggak bakal kehandle sendiri juga. Jadi mulai tumbuh, mulai juga badan-badan usaha baru juga mulai tumbuh dengan adanya perkembangan di waste management itu, solusi waste management di Indonesia. Mana lebih menarik buat Mbak Wilda ya? Bicara di depan masyarakat di lingkungan tempat-tempat sampah, atau pas sedang bicara di hotel berbintang? Dua-duanya ada sisi masing-masing Pak. Jadi tantangannya saat kita harus menembus semua lini di level menengah atas dengan pendidikan yang lebih baik gitu. Tantangannya berbeda dan itu menarik. Tapi berbicara di level masyarakat yang kadang dengan berbagai variasi tingkat edukasi, dari yang nggak ada pendidikan, dari yang punya pendidikan, itu tantangannya ada yang menarik lagi dan ada bikin happy-nya ada saat ada terjadi perubahan di sisi itu. Jadi ada dua sisi berbeda sih Pak, dan dua-duanya menyenangkan. Ya, sekarang kalau kita lihat kan trennya, karena ya mungkin nama Mbak Wilda sudah mulai dikenal gitu, lebih sering kan bicara di hotel, bahkan acara sekarang di pandemi aja Zoom banyak sekali ya, 1 Agustus kemarin. Iya. Acara-acara gitu. Iya. Alhamdulillah di tingkat-tingkat perusahaan itu kesadaran itu cukup masif Pak, cukup tumbuh dengan masif gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya, oke, Mbak Wilda. Berkat Pak Ari juga, berkat bimbingan Pak Ari juga. Ini acara sebenarnya saling tonjok, jadi kalau Mbak mau nonjok saya juga boleh, tapi kalau enggak saya mau ada game cepat aja nih. Ya. Iya, saya ini pengen tanya juga ke Pak Ari gitu. Dari Pak Ari kan membawakan tema Time to Change ya, dengan tema Time to Change. Nah, saya merasa ini sangat penting, Time to Change ini di solusi pengelolaan sampah itu sangat penting Pak. Nah, kira-kira peran Pak Ari bisa membawa dari sisi misi yang Pak Ari bawakan terkait perubahan,
apa kira-kira yang bisa disampaikan terkait time to change untuk perubahan perilaku di masyarakat gitu. Wow, ya. Selama Tetap tentang sampah ya. ya. Ya, saya sendiri pernah usulkan itu yang pengelolaan sampah mandiri istilahnya ya, terpusat gitu. Ya, benar masih banyak pengelolaan karena memang selama ini kita santai ya, istilahnya taruh selesai. Sedang pengelolaan sampah melalui Mbak Wilda harus disiplin ya, mana yang organik, mana yang plastik dipisahin, kemudian di-pool di suatu lokasi. Nah, mungkin salah satu kendala yang sekarang muncul itu kebanyakan nggak punya tempat pengelolaan itu kan Mbak ya. Terus kalau punya pengelolaan, misalnya ada tempat, tetangganya udah protes dulu, wah gue deket nih. Gitu. Kendalanya selalu itu. Ya, dia deket nih bau nih, gitu kan. Selama ini kan nggak pernah di-pool, langsung angkat. Jadi memang ya ini mesti banyak arah ya dari sisi pengelolaan menjanjikan hal-hal yang tadi misalnya keluhan-keluhan yang terdekat di pengelolaan itu tidak berantakan, tidak bau gitu, kemungkinan bisa. Nah, emang saya sendiri belum ini Mbak di komplek nih. Jadi bisa di suatu saat dipresentasikan. Walaupun udah ada beberapa bikin yang kebun organik, kita ada nih nanam pakai peralon, pakai nanam pokcai, lele itu sudah ada nih. Ya, nah, kita punya nih tanah-tanah kosong fasum yang benar-benar isinya pohon sih di kompleks ini. Tapi memang saya merasakan sampah ya benar dari Mbak Wilda tadi. Saya kan udah ngobrol Mbak Wilda beberapa kali tentang sampah. Ternyata juga belum ada pergerakan apapun, masih mengikuti pola lama. Ini saya nggak tahu, justru mesti tanya Mbak Wilda nih mau bergeraknya dari mana. Nah, cuman memang ya dari sisi plastik itu sudah ada yang ngambil Mbak, pagi-pagi pemulung itu. Ya. Plastik itu kita pisahin dan ngambilnya gampang. Ya, kita berharap bahwa solusi-solusi sampah yang diajukan Ibu Wildayanti melalui PT-nya, perusahaannya, Safira Global Synergy bisa menjadi inspirasi ya, inspirasi buat banyak teman. Mbak Wilda, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Hari. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Mbak Wildayanti. Ada nggak Mbak? Ada sih, cuma nggak terlalu. Ya, mau subscribe saja supaya mendapatkan. Dan bagi yang ingin belajar tentang sampah, ya bisa mampir dulu di Facebook-nya. Baik, kalau Anda jangan heran, background-nya, foto-fotonya selalu sampah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Ya. Hari Subagja. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time